selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita mau bahas topik yang, wah rasanya relevan banget ya buat kita semua, obesitas. Kita kan sering dengar ya, makan sehat, rajin gerak gitu. Tapi kok angka obesitas malah naik terus ya, termasuk di Indonesia. Nah, kita mau coba kupas tuntas nih, lebih jauh dari sekedar angka timbangan. Betul, betul. Kita coba lihat dari banyak sisi ya. Mulai dari apa sih sebenarnya obesitas itu secara medis, terus penyebabnya, yang ternyata wah kompleks banget, nggak sesimpel itu. Sampai nanti ke strategi praktisnya gimana, dan gambaran besarnya lah soal risiko kesehatan dan tantangan di masyarakat kita. Oke, Sumber kita juga macam-macam nih. Ada dari ahli kebugaran kayak Adi Rai, terus pakar gizi klinik Dr. Meria Haryono, ada dokter penyakit dalam Dr. Wismandari, sama pakar kesehatan masyarakat Prof. Indah Suciwidya Hening. Jadi komplit lah sudut pandangnya. sip. Jadi misi kita hari ini jelas ya, kita bongkar miskonsepsi, kita kasih intisari yang bisa langsung Anda pakai, dan biar kita semua paham kenapa isu ini penting banget. Anggap aja ini rangkuman mendalam soal obesitas lah ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Banyak orang kan mikirnya obesitas itu ya kelebihan berat badan aja, tapi definisinya lebih dari itu kan? Tepat sekali. Secara medis ya, obesitas itu intinya kelebihan lemak tubuh, bukan cuma berat badan. Bahkan WHO sekarang bilang ini penyakit metabolik kronis loh. Oh, penyakit ya statusnya sekarang? Iya, penyakit kronis. Indeks massa tubuh IMT itu sering jadi patokan awal lah. Kalau untuk kita di Asia Pasifik, di atas 25 itu udah masuk obesitas. Tapi, IMT ini ada kurangnya juga. Kurangnya gimana tuh? Tinggi juga kan, tapi bukan berarti dia obesitas. Iya, bener juga. Terus patokannya apa dong kalau gitu? Makanya, pengukuran lingkar pinggang itu jadi penting. Ini buat lihat obesitas sentral, jadi lemak numpuk di perut. Patokannya kalau perempuan Asia, di atas 80 cm. Kalau laki-laki, di atas 90 cm. Oke, 80 dan 90 cm. Iya. Nah, lingkar pinggang ini katanya lebih nyambung ke risiko kesehatan. Soalnya berkaitan sama lemak visceral. Lemak visceral. Ini dia nih yang sering didengar tapi mungkin banyak yang belum paham. Itu lemak yang nggak gimana sih? Yang nggak kelihatan itu ya? Bisa dibilang gitu. Lemak visceral itu lemak yang nyelip di antara organ-organ dalam perut kita. Beda sama lemak bawah kulit yang subkutan itu yang bisa kita cubit. Nah, lemak visceral ini yang, biang kerok banyak masalah. Biang kerok ya. Masalah apa aja tuh? Penyakit jantung, diabetes tipe 2, terus perlemakan hati. Itu sering banget kaitannya sama lemak visceral. Makanya lingkar pinggang tadi jadi penting. Ada juga sih alat ukur lain kayak BI, Body Impedance Analysis. Oh, yang pakai listrik ringan itu ya? Iya, betul. Buat ngira-ngira komposisi tubuh. Persentase lemak, otot, air gitu. Nah, ini bisa nangkap kondisi skinny fat. Skinny fat, kurus tapi berlemak gitu? Iya. Orang IMT-nya normal, tapi ternyata lemaknya tinggi, ototnya kurang. Jadi intinya memang fokusnya ke lemak tubuh ya, terutama lemak visceral itu. Oke, jelas sekarang. Jadi obesitas itu kondisi medis ya, soal kelebihan lemak berbahaya, bukan cuma soal penampilan. Nah, pertanyaan gedenya nih, kok bisa terjadi sih? Stigma di luar kan seringnya nyalahin orangnya ya, katanya makan kebanyakan, terus males gerak. Tapi kayaknya dari sumber-sumber kita ceritanya nggak sesimpel itu ya. Wah, stigma itu terlalu nyederhanain, dan seringkali nggak fair juga sih. Memang ketidakseimbangan energi kalori masuk lebih banyak dari keluar itu ada perannya. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa nggak seimbang? Nah, penyebabnya ini multifaktor, banyak banget dan saling terkait. Oke, Selain pola makan tinggi gula, garam, lemak, atau GGL ya, terutama dari makanan olahan, sama minuman manis yang kata Prof. Indah konsumsinya tinggi banget di Indonesia, sebentar, seberapa tinggi emang konsumsi minuman manis kita? Ada datanya? ada. Prof. Indah nyebutin, kita ini termasuk salah satu yang tertinggi loh di Asia Tenggara buat konsumsi minuman berpemanis kemasan. Ya jelas ini nyumbang banget ke asupan gula berlebih kan. Wah, ngeri juga ya. Tapi selain soal makanan minuman itu, ada banyak faktor lain lagi. Faktor lain, contohnya apa tuh? Ada faktor hormonal. Ini kompleks banget dan beneran kondisi medis, bukan sekedar alasan. Misalnya, resistensi insulin. Sel tubuh jadi nggak peka sama insulin. Gula darah jadi susah dikontrol. Numpuk jadi lemak deh. Resistensi insulin. Terus ada juga soal hormon lapar, grelin, sama hormon kenyang, leptin. Kalau nggak seimbang, ya susah ngontrol nafsu makan. Hormon stres, kortisol, itu juga bisa bikin numpuk lemak perut. Sampai gangguan tiroid, kayak hipotiroidisme. Itu kan bikin metabolisme melambat. Wah, jadi bisa banget ya ada kondisi hormonal yang bikin orang lebih susah nurunin atau jaga berat badan. Bukan cuma soal niat ya berarti? Sangat mungkin. Makanya perlu dicek juga kadang-kadang. Terus ada faktor genetik. Dr. Wismandari nekanin ini. Genetika emang ada perannya. Risiko anak dari orang tua obesitas itu lebih tinggi. Tapi ini bukan berarti takdir loh ya. Oh, bukan takdir. Bukan. Kalau dari kecil udah dibiasain gaya hidup sehat, risikonya bisa dikurangin kok. Jadi, jangan pasrah bilang, ini keturunan. Intervensi dini itu penting. Oke, jadi hormon, genetik, ada lagi nggak? Ada lagi. Obat-obatan tertentu bisa ngaruh juga. Misalnya kortikosteroid atau beberapa jenis KB hormonal. Terus, faktor psikososial, kayak stres berat, stres kronis. Itu kan bisa ngerubah hormon juga. Bisa bikin emotional eating. Makan karena stres gitu ya. Betul. Dan satu lagi yang nggak kalah penting. Ini sering dilupain, lingkungan kita. Lingkungan, maksudnya gimana tuh?
Ini yang Prof. Indah sebut determinan komersial sama lingkungan obesogenik. Kita itu hidup di lingkungan yang bikin gampang banget jadi obesitas. Makanan nggak sehat, yang tinggi GGL tadi, itu cenderung lebih murah, lebih gampang dicari, terus promosinya gencar banget kan? Apalagi ke anak-anak. Iya sih, iklan makanan minuman di mana-mana ya. Nah itu dia. Jadi ini bukan cuma soal pilihan pribadi, tapi ada pengaruh sistemik yang kuat banget dari lingkungan dan industri. Wah, gila ya. Ternyata lapisannya banyak banget. Dari dalam tubuh, hormon, genetik, terus obat, stres, sampai lingkungan sama industri juga ikut main. Pantasan kompleks ya. Nah, kalau udah paham serumit ini, pertanyaannya kan, terus apa dong yang bisa kita lakuin secara praktis? Nah, untungnya sumber-sumber kita, termasuk Aderai kan ahli kebugaran ya, ngasih beberapa strategi kunci nih. Gimana kita bisa rangkum langkah-langkah efektifnya? Kuncinya sih satu ya, yang ditekankan semua ahli. Perubahan gaya hidup yang bisa dijalani terus-menerus. Berkelanjutan, bukan diet nyiksa yang cuma tahan sebentar. Setuju, harus sustainable ya. Betul. Nah, kita mulai dari pola makan deh. Secara umum, semua sepakat pentingnya fokus ke kualitas makanan. Aderai kan nyorotin serat tuh. Dari sayur, buah, itu emang bener banget. Bantu kontrol gula darah, bikin kenyang lebih lama juga. Nah, kalau karbohidrat sama lemak gimana? Kan sering banget jadi tersangka utama nih kalau lagi diet. Perspektifnya sekarang lebih ke milih jenis yang benar sama ngontrol porsi, bukan ngilangin total. Karbohidrat, ya pilih yang kompleks, nasi merah, ubi, gandum utuh gitu. Hindari yang olahan kayak tepung, gula pasir. Oke. Kalau lemak, ya hindari lemak trans. Itu biasanya di makanan olahan, gorengan yang pakai minyak jelantah gitu. Batasi juga lemak jenuh. Nah, prioritaskan lemak sehat. Alpukat, kacang-kacangan, ikan, minyak zaitun. Tapi ya, tetap jumlahnya dijaga. Dokter Maria kan nekenin prinsip gizi seimbang. Nggak ada makanan super, nggak ada makanan jahat total. Yang penting itu pola makan keseluruhan sama porsinya pas. Aderai juga nyebut protein penting banget ya. Iya, penting banget. Protein itu bikin kenyang, terus bantu jaga massa otot pas kita nurunin berat badan. Otot itu kan penting buat metabolisme. Sumbernya bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Yang penting variasinya cukup. Jadi intinya sih, pola makan seimbang, fokus ke makanan utuh, banyak serat, cukup protein, terus karbohidrat sama lemaknya, pilih yang berkualitas, porsinya diatur. Oke. Terus gimana soal strategi waktu makan? Kayak puasa intermittent atau time restricted eating gitu. Aderai kan ada nyinggung juga tuh. Nah, soal metode puasa intermittent, misalnya jendela makannya 8 jam, terus puasa 16 jam gitu, itu emang bisa bantu sebagian orang ya, buat ngontrol kalori masuk, terus ngasih jeda buat sistem pencernaan. Ada potensi manfaat metabolik juga, tapi ya itu tadi, nggak buat semua orang. Kenapa nggak buat semua orang? Ya, pertama, perlu evaluasi medis dulu, kata dokter Maria. Apalagi kalau punya penyakit tertentu, kayak diabetes atau MAH. Kedua, dan ini paling penting sih, cocok nggak buat jangka panjang? Bisa nggak Anda jalanin terus tanpa merasa tersiksa atau jadi stres baru? Kalau nggak, ya mending cari cara lain yang lebih nyaman. Benar juga sih, jangan sampai diet malah bikin stres ya. Oke, selain makan, tentu aktivitas fisik dong ya. Gimana tips dari para ahli soal ini? Konsensusnya sih, kombinasi itu penting. Aderai kan bagi jadi kardio sama latihan beban ya. Kardio itu ya kayak jalan kaki, lari, sepeda, renang. Bagus buat jantung, bagus buat bakar kalori. Oke, Tapi jangan lupain juga nih, non-exercise activity thermogenesis. apaan tuh, Nit? Itu aktivitas fisik kita sehari-hari di luar olahraga. Kayak naik tangga, jalan kaki pas nelpon, beberes rumah. Itu kelihatannya sepele, tapi kontribusinya ke total kalori yang dibakar lumayan gede loh. Jadi jangan cuma duduk terus. Oke. Jadi gerak-gerak kecil gitu ngaruh ya. Terus latihan beban, seberapa penting sih ini? Ini poin yang penting banget. Aderai nekenin, Dr. Wismandari dari sisi medis juga nekenin. Latihan beban, mau pakai barbel atau pakai berat badan sendiri kayak squat, push up, itu krusial banget buat bangun dan jaga massa otot. Kenapa otot penting banget? Otot itu kayak pabrik pembakar kalori utama di tubuh kita. Terus, otot itu tempat nyimpen gula darah setelah kita makan. Kalau ototnya terlatih, sensitivitas insulin kita jadi lebih bagus, metabolisme meningkat, tulang juga lebih sehat. Jadi kombinasi kardio sama latihan beban itu paling ideal. Tentu aja, jenis sama beratnya disesuaikan sama kemampuan dan kondisi masing-masing ya. Oke, kombinasi ya kuncinya. Aderai juga ada nyebut soal olahraga pas perut kosong. Itu gimana tuh? Beneran lebih efektif bakar lemak? Ada teorinya sih gitu. Tapi kalau lihat bukti ilmiahnya masih agak campur aduk ya. Sangat individual juga efeknya. Yang jelas, jauh lebih penting daripada kapan olahraganya, itu ya konsisten olahraganya. Pilih aja waktu yang paling enak dan paling mungkin buat Anda lakuin rutin. Oke, jadi konsistensi waktu spesifik ya. Nah, terakhir nih soal strategi. Pola pikir sama stres. Kok ini masuk juga? Apa hubungannya? Wah, relevan banget. Stres kronis itu kan micu hormon kortisol keluar terus. Nah, kortisol ini bisa bikin nafsu makan naik, terutama pengen yang manis-manis atau berlemak. Terus, dia juga dorong lemak numpuknya di perut. Oh, jadi stres bisa bikin gemuk di perut ya? Bisa banget. Makanya Aderai sama Dr. Wismandari sama-sama nyaranin pentingnya ngelola stres. Caranya macam-macam ya, bisa latihan napas dalam, meditasi, tidur yang cukup, atau lakuin hobi yang bikin senang. Intinya, proses ngerubah gaya hidup ini jangan dianggap siksaan. Harus bisa dinikmatin biar awet, biar berkelanjutan. Bener banget, prosesnya harus menyenangkan ya. Oke, jadi strateginya itu holistik ya.
makan berkualitas, porsinya pas, gerak badan, kombinasi kardio beban yang rutin, istirahat cukup, sama kelola stres. Nah, sekarang kita geser ke gambaran besarnya nih. Kenapa sih obesitas ini penting banget buat kita perhatiin? Lebih dari sekedar urusan penampilan atau angka di timbangan, di sini nih kita perlu paham banget risikonya. Nah, ini dia inti masalahnya yang sering kelewat. Dr. Wismandari ngejelasin, obesitas itu pada dasarnya kondisi peradangan. Peradangan kronis tingkat rendah gitu, di seluruh tubuh. Peradangan kronis? Iya, dan peradangan inilah yang jadi akar dari banyak penyakit gak menular yang bahaya banget. Diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, darah tinggi, kolesterol tinggi, perlemakan hati, sleep apnea atau henti napas pas tidur, masalah sendi, bahkan beberapa jenis kanker. Itu semua akarnya sering dari peradangan akibat obesitas. Jadi, kalau ada istilah obesitas sehat, itu sebenarnya nggak ada dong ya. Biarpun orang yang ngerasa baik-baik aja, tapi di dalam tubuhnya udah ada proses radang itu. Tepat sekali, nggak ada itu istilah obesitas sehat. Risikonya tetap tinggi di kemudian hari. Biarpun sekarang belum ada keluhan, prosesnya udah jalan. Malah, obesitas bisa bikin penyakit lain makin parah dan ningkatin resiko kematian. Waduh. Dan di Indonesia, situasinya emang lumayan mengkhawatirkan loh. Prof Indah kan nunjukin data ya, konsumsi GGL kita tinggi, terus angka obesitas sentral yang lingkar pinggang tadi, itu tinggi banget. Terutama di perempuan. Hampir setengah perempuan usia 40 ke atas di kota itu obesitas sentral. Prevalensi hipertensi juga tinggi banget. Kita ini ngadepin yang namanya beban ganda malnutrisi. Beban ganda malnutrisi, apa itu? Jadi, masalah gizi kurang masih ada, stunting misalnya. Tapi di saat yang sama, masalah gizi lebih, yaitu obesitas, dan penyakit ikutannya, itu juga melonjak tinggi. Jadi bebannya double. Rumit banget ya masalahnya. Nah, ngelihat dampak serius dan serumit ini, gimana dong kita cari solusinya? Apa yang bisa dilakuin individu kalau ngerasa udah coba ubah gaya hidup, tapi kok susah banget? Terus, gimana soal perubahan sistemik yang tadi disinggung? Lingkungan yang nggak mendukung itu? Oke, buat individu dulu ya. Kalau Anda ngerasa udah usaha tapi susah, atau mungkin IMT-nya udah tinggi banget, atau udah ada penyakit penyerta kayak diabetes atau darah tinggi, jangan ragu cari bantuan profesional. Ke dokter gitu ya? Iya, bisa ke dokter umum dulu. Nanti mungkin dirujuk ke dokter spesialis gizi klinik atau spesialis penyakit dalam. Mereka bisa bantu cari tahu, jangan-jangan ada penyebab medis lain yang belum ketahuan, kayak masalah tiroid tadi, atau sindrom Cushing yang disebut Dr. Wismandari. Terus mereka bisa bantu rancang penanganan yang paling pas dan aman buat kondisi Anda. Nah, kalau soal pengobatan yang lagi ngetren sekarang, kayak suntik kurus, itu semaglutide, atau operasi bariatrik, itu gimana posisinya? Nah, ini penting nih dipahami. Itu emang pilihan medis yang ada, tapi Dr. Maria sama Dr. Wismandari sama-sama negesin. Obat atau operasi itu bukan pilihan pertama, bukan jalan pintas. Oh, bukan ya? Fondasinya tetap aja gaya hidup sehat. Obat atau operasi cuma alat bantu kalau memang diperlukan banget. Oke, paham. Jadi intinya tetap gaya hidup ya? Itu tadi di level individu. Terus gimana soal sistem? Kayaknya emang susah ya mau hidup sehat kalau kanan kiri isinya godaan terus, atau aksesnya susah. Prof Indah kan nyorot banget perlunya perubahan sistemik nih. Betul sekali. Usaha individu itu bakal jauh lebih gampang berhasil kalau lingkungannya mendukung, kalau kebijakannya pro kesehatan. Prof Indah ngasih beberapa usulan penting nih. Pertama, regulasi buat industri makanan harus lebih kuat. Contohnya gimana tuh regulasinya? Misalnya label depan kemasan, FOPL, Front of Pack Labeling. Labelnya harus jelas, gampang dibaca orang awam. Misalnya ada tanda peringatan, tinggi gula, atau tinggi garam, tinggi lemak. Bukan cuma logo pilihan lebih sehat yang kadang ambigu. Jadi biar langsung kelihatan gitu ya, ini produk isinya apa aja yang perlu diwaspadai? Idealnya gitu, biar konsumen bisa cepat ambil keputusan. Kedua, perlu ada pembatasan pemasaran makanan minuman gak sehat, terutama yang targetnya anak-anak. Iklan-iklan itu kan pengaruhnya gede banget. Setuju sih soal iklan anak-anak. Ketiga, ada wacana soal cukai buat produk tinggi GGL. Ya, meskipun ini implementasinya pasti rumit ya, politiknya, ekonominya, tapi ini salah satu opsi yang banyak dibahas di dunia. Keempat, ini juga penting banget, soal cakupan asuransi kesehatan, termasuk BPJS. Kenapa dengan BPJS? Sekarang ini penanganan obesitas, itu seringnya baru ditanggung kalau udah ada komplikasinya. Udah kena diabetes, udah kena penyakit jantung, baru deh di-cover. Padahal kan, kalau bisa ditangani dari awal, pas masih obesitas aja, sebelum komplikasi muncul, itu biayanya bakal jauh lebih murah buat negara dalam jangka panjang. Investasi di pencegahan itu lebih hemat. Bener juga ya, mencegah lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Tepat. Dan terakhir tentu aja, ningkatin literasi kesehatan masyarakat. Edukasi terus-menerus yang gampang diakses, biar orang makin sadar resiko dan tahu cara jaga kesehatan. Wah, komprehensif banget ya pembahasannya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih dari obrolan kita, obesitas itu bukan cuma soal berat badan atau malas-malasan. Ini penyakit metabolik kronis. Penyebabnya banyak banget, rumit, ada faktor internal, ada juga faktor lingkungan dan sistemik. Penanganan utamanya, ya fokus ke perubahan gaya hidup yang menyeluruh dan bisa awet. Kualitas makan, aktif gerak, kombinasi kardio beban, kelola stres, istirahat cukup. Bantuan ahli itu ada dan penting kalau memang perlu. Tapi usaha kita sebagai individu ini juga perlu banget didukung sama perubahan sistem, biar lingkungan kita lebih memudahkan kita milih yang sehat. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali. Mungkin pesan pentingnya ya, jangan terlalu terobsesi sama angka di timbangan. Fokusnya mending ke ngebangun kebiasaan sehat yang bisa dinikmatin, yang bisa dijalanin terus. Kesehatan itu tujuan utamanya. Berat badan turun itu seringnya bonus aja kok yang ngikutin. Dan ingat,
Setiap langkah kecil yang konsisten itu udah bagus banget. Nggak usah nunggu sempurna. Oke, nah sebagai pemikiran penutup nih buat Ana yang dengerin, kita kan udah bahas ya betapa kuatnya pengaruh lingkungan makanan dan pemasaran di sekitar kita, kayak yang disorot Prof. Indah tadi. Coba deh direnungkan, gimana caranya Anda bisa mulai ngebangun semacam gelembung sehat buat diri sendiri dan keluarga di tengah lingkungan yang mungkin kurang mendukung ini. Dan mungkin lebih jauh lagi, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil buat ikut dorong perubahan di lingkungan sekitar Anda, entah di komunitas atau tempat kerja, supaya pilihan yang sehat itu jadi pilihan yang lebih gampang buat semua orang. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.